Anjir, dari mana lu tiba-tiba nongol? Gimana? Lu nongol aja tiba-tiba. Iya nih, tiba-tiba gue stok gitu kan. Biasalah, gue tuh selalu bertanya ya kan. Karena kalau malu bertanya sesat di jalan. Sesat di jalan. Ya, nah gue mau bahas masalah sekarang bendanya adalah sepatu. Yang kemarin kita bahas Iya, ya kan, sepatu. Karena gue habis dapet sepatu kemarin gitu kan, dikasih orang juga. Tapi ini sebenarnya ada cerita orang lain juga sih yang tentang sepatu juga, dikasih ya temen kita lah ya gitu kan. Dan ya di situ juga gue mempertanyakan, ada orang yang suka menyalahkan nasib gitu loh. Padahal banyak orang di luar sana justru yang apa ya karena nasib juga itu bisa lebih baik atau keberuntungan atau apa, tapi banyak orang nyalahin nasib. Iya, sebenarnya berkaitan juga sama cerita salah satu teman kita yang tadi lo bilang itu. Gue ingat tuh si Dimas tuh waktu itu. Dia cerita juga tentang sama lo tentang sepatu. Ya, tentang sepatu ya. Itu. Dan kalau nggak salah Dimas itu dia tuh ini apa ya, orangnya biasa-biasa aja lah. Iya, benar. Apa ya, kayak mungkin dia susah lah nyari kerja. Hari gini kan emang susah nyari kerja ya. Mungkin udah depresi banget, udah stres banget dia. Sampai akhirnya dia hiruk pikuk apa kota ini yang sangat kejam ya kan. Akhirnya capek, duduk lah tuh dia istirahat. Tapi dia ngelihat tukang sol sepatu deh. Kalau nggak salah tuh dia habis interview kan. Habis interview tuh dia, habis interview kerja gagal kan. Dari interviewnya dia keluar dari tempat interview. Habis dari interview benar. Nah dia nongkrong lah, istirahat tuh, dulu lah gitu. Karena ngerasa nasib gue begini ya gitu. Kayak termenung aja gitu. Iya, gitu kan. Sambil meresapi nasibnya. Ya dia ngeliat itu tukang sol sepatu itu di seberang jalan. Cuma dia tertarik sama di tukang sol sepatu itu ada satu pasang sepatu yang ya dia nggak tahu kenapa tuh gue tertarik sama sepatu itu ya gitu. Karena dia ngeliat ada yang beda aja sama si sepatu ini gitu. Padahal kan ya hitungannya sepatu second lusuh gitu, maksudnya bukan barang baru yang fresh gitu, enak dilihat gitu. Biasa aja tapi dia tertarik banget. Karena itu dia tuh kalau nggak salah nyamperin si tukang solnya kan. Nyamperin tukang solnya terus dia nanya, "Pak ini dijual nggak?" gitu. Terus lucunya tuh si tukang sol sepatunya sambil senyum. Minta bayar ya? Senyum ya, sambil senyum tipis gitu kayak, "Enggak nih nggak dijual," katanya. Tapi kalau mau ditukar nggak apa-apa. Iya, minta barter maksudnya. Iya, nah tapi menurut gua aneh lah gitu, tukang sol sepatu biasanya kan dijual. Ini tuh kayak, "Lu mau nih sepatu? Ambil aja." Kesannya gitu, tapi paling nggak gua nggak rugi banget, tuker aja gitu. Kalau dipikir-pikir, kalau nggak salah Dimas itu kan sepatunya juga jebol. Iya. Iya kan? Iya. Sisaan terakhir dia lah dengan makanya dia cari kerjaan kan. Iya, supaya hidupnya lebih baik kan gitu. Iya. Makanya dia tanpa ragu ya mau tuker lah tuh. Dia udah gak mikir kan. Sepatunya udah jebol tapi dia mau diajak barter. Ya udah tukeran tuh udah tuh. Pakai lah tuh sepatu misterius yang dari tukang sol itu ya kan. Ya udah. Setelah itu kalau nggak salah apa dah yang terjadi dah tuh? Setelah itu dia pakai tuh sepatu yang dari tukang sol. Mulai kalau dari ceritanya sih kalau gue nganggapnya kayak mulai ada perubahan tentang nasib. Jadi ketika dia pakai itu si sepatu itu kayak ngarahin langkahnya dia gitu Ji. Ngarahin langkahnya dia, terus tiba-tiba dia sepatu itu ngarahin ke ada gang kecil sebelah tempat interview itu. Dia arahin ke situ. Nah di gang kecil itu si Dimas nih ketemu sama yang tadi interview dia, bosnya, bos si perusahaan itu. Kalau nggak salah lagi ada trouble deh di mobilnya. Mobilnya. Mogok atau banyak kempes gitu. Terus dibantuin dah tuh. Bantuin. Nah, dibantuin kan tuh kalau nggak salah sama si Dimas. Tapi kan ada perubahan tuh. Tapi si bos yang itu dia masih ingat dong berarti ya sama si Dimas itu ya. Iya. Akhirnya dia diterima berarti iya. Kan. Tuh. Nah kan si Dimas tuh udah nyampe enggak. Maksudnya udah ke gangnya kan, diarahin sepatunya itu kan. Tadi tuh. Yang ketemu bosnya itu kan. Bosnya kan ternyata mengalami musibah ya dengan mobilnya gitu kan. Ditolongin lah pokoknya tuh sama si Dimas tuh ya kan. Ditolongin. Tiba-tiba tuh kayak takdir berbalik arah ke dia gitu. Kayak tiba-tiba dia langsung beruntung. Lo
masuk kerja, padahal dia tadinya udah pesimis banget kan, nggak Iya. mau kayak nggak bakal diterima di mana-mana, tiba-tiba Iya. langsung diterima, lu besok datang gitu kan. Iya. Nah, tapi di waktu yang bersamaan ada kecelakaan motor. Iya. Tahu gue tuh Jadi ada kayak ceritanya. ada takdir yang memang untuk orang lain itu jadi kesialan gitu. Iya. Jadi kayak ngerasa aneh. Ya dia ngerasa aneh. Gue beruntung nih, tapi gak jauh dari gue tuh ada kesialan. Kesialan, tapi kan dia masih kayak kebetulan kali gitu. Iya, dan dia ngerasain beruntung kan, jadi ngerasa ya udahlah, jalan dulu aja gitu kan. Gue beruntung gitu. Iya, dia beruntung gitu kan. Udah mulai, tapi ya itu awalnya tuh dia mikir ya kebetulan aja gitu kan, kayak apa ya? Tapi kok makin lama makin jelas gitu loh. Dengan keberuntungan dia itu tuh kayak dia bisa entah itu menang undian atau ya dapat cewek cakep gitu kan, dapat bonus. Pokoknya tuh keberuntungan benar-benar di pihak dia banget lah. Ya tapi ya itu setiap dia menjalani keberuntungan ya setiap harinya ada aja di lingkungan di sekitarnya dia tuh pasti orang-orang itu sial-sial semua, entah itu kecelakaan atau ada yang dijamret apa dia, pokoknya orang-orang itu sial, jatuh lah dari mana motor gitu-gitu. Dan itu makin mengencangkan apa ya, intuisi dia. Iya, jadi kok gue banyak beruntung tapi di sekitar gue banyak yang sial. Dan itu makin sering gitu yang terjadi. Iya. Gitu kan. Dan sebenarnya dia ngerasa itu kan aneh gitu. Dan sebenarnya ada tambahan aneh lagi itu waktu itu dia pulang tidur gitu di kosan. Di kosan tuh dia denger ini suara langkah, ada suara langkah. Terus dia kebangun kan dari tidur itu. Dia ngecek kan keadaan sekitar tuh gak ada siapa-siapa. Cuman dia sadar atau ngeh gitu ya. Dia ngeliat sepatu yang tadi tuh ditaruh di misalnya di titik A gitu. Tuh sepatu bergeser, pindah tempat. Berarti kayak ada yang iya, jadi kayak nih tadi suara langkah tadi tuh apa sepatunya ada miliknya ya, milik siapa nih gitu kan. Nah itu dari situ besok itu dia memutuskan untuk nggak mau pakai sepatu itu lagi. Karena setelah apa yang dia alamin kemarin kan tuh kayaknya dia beruntung tapi sekitarnya sial mulu gitu kan. Dia ngerasa intuisinya tuh kayak wah dia nggak beres nih, nggak mau pakai lah tuh dia sepatu. Akhirnya dia nggak mau pakai, tapi itu dia mengalami banyak hal kesialan. Misalnya dia tiba-tiba bangunnya kesiangan mau kerja gitu kan, atau dompetnya tiba-tiba hilang, ya kan, atau enggak pas dia lagi mau naik kendaraan umum kepleset jatuh, pokoknya sial mulu deh hidupnya, dimarahin bosnya terus gitu-gitu. Jadi lagi ketukar nih, makanya dia lagi inilah, maksudnya menghitung, gue beruntung juga tapi sial gue juga kok banyak gitu. Iya, jadi kayak ketarik mundur lagi, kayak gue kok kayak balik ke awal lagi ya sial mulu gitu. Iya, sampai akhirnya tuh kalau nggak salah dia masih menyangkut dengan sepatu itu kan, maksudnya apa dari sepatu ini gitu juga kan, karena banyak keanehan juga kan dari sepatu itu kan. Kalau nggak salah kan diputusin tuh sepatu dibuang ke sungai sama dia. Gue gak mau pakai nih, mungkin karena itu juga dia sadar ada sial juga dari sepatu gitu kan, dibuang sama dia. Cuma setelah beberapa hari dia nggak pakai sepatu itu, dia jalanin kerja segala macam kegiatan sehari-harinya. Setelah beberapa hari itu dia balik ke kosan, nongol lagi. Sepatu itu ada di depan pintu kosan, tapi dengan kondisi sepatu itu basah. Dalam keadaan basah. Iya, jadi kayak dia pikir lagi kan, ini gue buang kemarin ke sungai kan kemarin. Iya, harusnya udah jauh lah ya gitu kan. Kok tiba-tiba dari depan pintu dalam keadaan basah lagi. Basah. Iya. Ya udah, nah, itu sebenarnya tuh kalau balik lagi ke tukang sol sepatunya itu sebenarnya tukang sol sepatunya tuh udah pernah ngomong sesuatu ke dia gitu. Kalau emang udah nggak suka sama tuh sepatu, jangan dibuang. Mending dikasih ke orang lain atau mungkin dibarter kali ya kayak gitu. Ya apa ya, bisa dibilang tuh untuk ngilangin kutukan kali ya kayak gitu. Ya kayak gitu. Padahal udah dikasih tahu tuh dia, cuman mungkin dia nggak terlalu ngeh karena excited kali waktu itu ya. Dan akhirnya mungkin merenungi lagi kali ya. Tadi kan dia merenunginya kok banyak kesialan, banyak beruntungan dibuang sama dia. Sampai akhirnya gara-gara pesan, mungkin salah satu pesan juga dari si sol sepatu itu tukangnya. Akhirnya dia memutuskan untuk apa emang harus gue yang tanggung jawab sama keadaan ini gitu. Akhirnya dikip lagi sama dia kan, supaya tidak kutukannya nggak kemana-mana. Jadi dia mikirnya buat ya udah di gua aja lah. Iya, dan nggak tega juga kan dia kan, daripada gua kasih ke orang, orangnya juga sama. Jadi kayak dia pengen stop di dia aja gitu kan. Iya. Nah, makanya deh, gue tuh takut banget sebenarnya tuh sama hal-hal kayak begitu tuh. Apa ya, yang bikin lu beruntung, tapi ternyata itu membawa
kesialan atau memang ada harga yang harus dibayar. Iya. Ya kan kayak ibaratnya kayak lo lagi makan enak, tapi ternyata itu sebenarnya bukan buat kita, buat orang lain. Ya intinya adalah kita kayak makan hak orang lain aja gitu. Iya. Kayak gitu kan. Iya, emang di beberapa daerah itu ada budaya yang percaya tentang energi keberuntungan. Jadi keberuntungan itu adalah sebuah energi di mana lu akan terima banyak keberuntungan, tapi lu harus siap juga dengan kehilangan. Bentuknya Gitu. apapun gitu. Apapun, contoh misalnya gini, kalau nggak salah di Tibet itu ada ritual namanya ritual Lu. Disebutnya Lu gitu. Jadi ritual itu tuh memindahkan kesialan ke benda. Oke. Ke benda gitu. Ya termasuk masih masuk lah dengan cerita sepatu ini kan gitu. Lalu ada lagi kayak misalnya apa ya? Ya tolak bala juga kan sebenarnya mirip-mirip tuh. Iya, mirip-mirip tuh tolak bala tuh. Jadi kita pakai benda tertentu biar gak sial di kitanya. Benar. Ya sama halnya kayak misalnya gini deh. Paling gampang tuh dengar cerita santet, orang disantet, sakit, terus ada yang bisa ngobatin, santetnya dipindahin. Ya. Ke orang, gue sering denger tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Pindahin ke hewan gitu-gitu kan. Jadi kebalikannya ya, bisa dibilang ya, bisa kayak apa ya, kayak keberuntungan orang lain tuh memang ditukar seperti yang cerita Dimas tadi gitu kan. Ketika dia dapat keberuntungan, orang lainnya yang malah yang sial. Betul. Jadi kayak dioper ke situ gitu kan. Kalau di sepatu itu kan kayak misalnya si Dimasnya dapat keberuntungan, tapi sialnya Dimas harusnya si Dimas yang terima, cuman orang lain yang kena. Iya, jadi kayak ada harga yang memang nggak kelihatan aja yang harus dibayar gitu kan. Kayak gitu sih. Gitu. Lalu percaya sama kayak gitu-gitu deh? Iya. Gue sih belum pernah ngalamin, cuman deh percaya nggak percaya karena kan ada beberapa hal yang terjadi juga kan. Gitu. Bahkan sebenarnya bukan cuman di sepatu sih gitu. Ada beberapa ya bisa dikatakan jimat, entah cincin atau apa juga kadang kan kayak gitu tuh. Bahkan gue pernah dengar apa ya, kayak lu dapat dari leluhur lo cincin, lo kalau pakai ini aura lu meningkat gitu. Padahal sebelumnya lu kayak terlihat biasa aja. Tiba-tiba jadi kayak, gila. Iya. Ini banget kan kayak gitu. Tapi sebenarnya mungkin ada harus yang dibayar. Apa yang dilakukan Dimas menurut gua itu salah satu tanggung jawab yang langka, Ji. Gitu. Jadi dia tuh tahu nih apa ya, kesialannya juga ada di dia gitu. Tapi ya udah deh, biar gua tanggung jawab. Dia yang nanggung semuanya. Biar dia yang nanggung. Daripada dia nularin ke orang lain kan. Orang lain gitu. malah nambahin beban dosanya dia. Iya, gitu. Tapi itu sebenarnya lu tau gak? Itu nyindir banget zaman sekarang gak sih? Orang tuh pengen jalan cepet gitu kan. Pengen cepet kaya, cepet viral, cepet ya pokoknya pengen cepet sukses lah. Kayak gitu-gitu tuh kan banyak ya orang zaman sekarang tanpa berpikir. Jadi dia kayak ya udah bertindak semaunya tanpa berpikir yang kepleset nanti di belakang tuh siapa. Dia kayak gitu tuh kan banyak tuh sekarang ya. Ya itu mungkin sebabnya atau mungkin si sepatu itu masih ada gitu, cuman nggak tahu di siapa dan di mana kan. Karena kalau lihat manusia sekarang kan, gue pengen dapat jalan yang cepet nih tanpa dia harus tanya dulu sebetulnya siapa yang harus gue kalahin atau lu harus gue singkirkan gitu. Sampai si manusia ini harus dapat yang dia mau lebih cepat dulu dibanding orang lain. Itu sih empati kali ya. Kurangnya itu ya. Sekarang manusia banyak kan yang kayak gitu kan ya, udah gak mikir banget kayak gitu-gitu. Parah. Nah ini makanya gue tuh kayak ingin berpesan lah ya kan kepada pemirsa aja gitu, supaya apa ya, jangan sampai langkah yang kita buat itu membuat orang lain malah tersingkirkan atau bikin orang lain jadi nggak enak lah gitu. Jadi sebenarnya tuh lebih kayak kita tuh bisa jalan beriringan dengan damai yang ya udah yang yang sportif lah. Gitu, nggak usah berebutan apapun gitu ya. Pokoknya lo pengen sukses dengan cara yang bener aja gitu. Jangan kan banyak nih sekarang orang main sikut gitu. Tapi ya mungkin bagiannya normal, tapi dia nggak tahu kan ternyata orang yang di sebelahnya itu sangat membutuhkan itu pekerjaan itu mungkin gitu kan. Tapi ya gitulah. Ya ini pesan sih buat kita semua ya. Reminding kita ya. Gitu. Jangan sampai saling begitulah pokoknya. Ya lu paham kan maksud gue? Paham. Ya gitulah pokoknya. Ya gitulah ya kan. Iya.
Sedap gak? Sedep banget ya. Sedep banget emang Sedap pesan ya, lo terakhir itu. gitu tuh reminding sih. Gitu. Ya, terima kasih buat teman-teman juga Itu penutup lah udah pokoknya. menyaksikan Res Res Obscura. Pesannya banyak, terutama tentang benda dan apapun itu jangan tersima, jangan gampang terpukau. Terserah ini sebenarnya balik lagi mau percaya atau tidak. Betul. Tapi memang benda di luar sana itu banyak yang tidak kita ketahui asal usulnya yang bisa menyebabkan kita itu beruntungkah atau sialkah? Betul. Ya deh kayak betul. Gitu. Jangan lupa subscribe, like, subscribe, komen, sama bunyiin lonceng. Bunyiin lonceng. Yeah. Biar dapat notifikasi dari kita selanjutnya. Dan komentar juga jangan lupa ada ini jatuh kertas nih. Cerita yang lain atau yang perlu dibahas apa? Boleh di komen nanti kita bahas. Kalau ada cerita-cerita apa gitu ya kali kita bisa bahas. Gitu kan. Oke, Res Obscura pamit. Mengundurkan diri.